Topik kali ini kita akan membahas mengenai sel sebagai topik pertama di biologi sel. Karena nanti ada topik lainnya mengenai reproduksi sel dan juga siklus sel. Nah, pada topik kali ini kita memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu Anda nanti akan mampu menjelaskan apa itu definisi dari sel dan apa saja organel-organel dari sel dan juga fungsi dari organel sel tersebut. Nah, sel itu sebuah unit uh, kehidupan yang paling kecil. Kenapa disebut struktural? Karena sel memiliki mekanisme kerja yang sistematis, yang teratur, dan saling berhubungan antara satu organel dengan organel lain. Sama seperti tubuh, ketika uh, tubuh membutuhkan oksigen, maka paru-paru akan menampung oksigen dari luar, kemudian menukarkannya masuk ke dalam darah. Lalu jantung akan memompa darah sehingga oksigen yang telah masuk ke darah tadi dapat dialirkan bersirkulasi ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Begitu juga dengan sel. Jadi sel berfungsi untuk uh, menunjang kehidupan. Jadi selama sel hidup maka jaringan atau organ bahkan organisme itu bisa hidup. Sel itu diselubungi atau diselimuti oleh sebuah membran sel. Nah, ini ciri dari sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan, uh, di istilah yang digunakan itu bukan membran sel, namun dinding sel. Karena selaput yang membungkus sel pada tumbuhan itu lebih tebal, sehingga digunakan istilah dinding. Karena dinding lebih tebal dan lebih kaku, lebih keras dibandingkan dengan membran atau selaput. Nah, pada sel hewan, uh, sel itu diselimuti dengan membran atau selaput. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada hampir 200 tipe sel yang berbeda-beda, dan tiap sel yang berbeda tersebut memiliki fungsi yang berbeda karena mereka melakukan diferensiasi. Different itu perbedaan, diferensiasi itu proses pembelahan sel sehingga nanti menghasilkan sel yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sehingga sel tertentu itu memiliki spesialisasi atau melakukan fungsi tertentu saja. Uh, Sel ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh, entah itu keseimbangan suhu atau keseimbangan kimiawi, ataupun keseimbangan yang dipertahankan supaya tubuh tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan kita sebagai organisme itu bisa tetap hidup. Dan di dalam sel itu sendiri, dia pun mempertahankan kondisi keseimbangan di dalam dirinya, di dalam sel itu sendiri, sehingga nanti akan nampak mekanisme sel untuk mempertahankan keseimbangan tersebut, sehingga fungsi-fungsi yang ada di dalam sel itu bisa dapat berjalan. Di dalam sel itu ada organ-organ, sama seperti tubuh, ada organ jantung, organ paru-paru, dan organ ginjal, dan seterusnya. Nah, di dalam sel juga ada organ yang sama. Nah, karena organ ini di dalam sel, maka digunakan istilah organel. Mungkin lebih mudahnya organel, organ sel, organ di dalam sel. Itu mungkin cara menghafalnya supaya lebih mudah. Nah, sebenarnya di dalam sel itu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran plasma, selaput yang membungkus sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu isi di dalam selnya. Itu ada sitosol, yaitu cairan yang ada di dalam sel sebagai media komunikasi dan juga media transportasi. Apa yang ditransportasi nanti ada bahan-bahan kimiawi seperti hormon atau elektrolit dan juga sinyal-sinyal listrik atau sinyal-sinyal kimiawi. Kemudian ada organel, nah ini organ-organ sel yang tadi disampaikan sebelumnya. Lalu di dalam sel juga ada nukleus atau inti sel yang berisi materi-materi genetik yang nanti tugasnya atau fungsinya untuk mengatur bagaimana proses kerja atau mekanisme kerja di dalam sel. Jadi bisa dibilang kalau sebuah komputer inti sel ini atau nukleus ini adalah CPU-nya.
Nah, kita mulai dari membran plasma. Di slide dapat dilihat bahwa sebuah sel itu lapisan luarnya itu dibungkus oleh membran plasma. Membran plasma ini atau membran sel ya, itu terdiri dari dua lapis sebenarnya. Sini bisa kita lihat ada uh, lapis yang atas, nah, kemudian ada lapis yang bawah. Nah, membran sel ini kalau kita lihat terdiri dari kandungan fosfolipid, fosfat dan lipid. Lipid itu lemak, jadi fosfat dan lemak. Jadi fosfat dan lemak itu berikatan, kemudian menjadi dasar uh, pembangun struktur atau pembentuk struktur dari selaput atau membran plasma ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di membran plasma yang lapisan luar itu ada banyak molekul-molekul yang menempel di sana. Nah, molekul-molekul ini nanti berfungsi untuk mengikat molekul lain yang dibutuhkan oleh sel sehingga dapat dimasukkan ke dalam sel. Nah, beberapa molekul yang ada di membran sel itu ada glikolipid. Glikolipid ini tersusun atas glikogen ya, yang merupakan salah satu bentuk karbohidrat dan juga lipid atau lemak. Jadi glikolipid sehingga mudah ya, glikogen, karbohidrat, lipid, lemak. Kemudian ada protein yang yang bisa dibilang dia tidak berikatan dengan molekul lain. Berbeda dengan glikoprotein. Nah, glikoprotein ini protein yang berikatan dengan uh, glikogen. Jadi susunan dari molekul glikoprotein ini ada glikogen atau karbohidrat tadi dan juga protein. Nah, kemudian supaya bahan-bahan kimiawi itu bisa keluar masuk ke dalam sel, maka sel memerlukan sebuah pori-pori, ya, sebuah saluran atau kanal atau channel supaya molekul-molekul tadi, bahan-bahan kimia tadi itu bisa keluar dan masuk ke sana. Biasanya kita sebut dengan kanal. Nah, ini kanal ini atau pori-pori ini itu tersusun dari protein biasanya. Nah, itu sebabnya kenapa protein menjadi salah satu zat gizi yang utama selain karbohidrat dan lemak, karena salah satunya sebagai bahan untuk membentuk membran sel. Maka kalau kita kurang protein, berarti sel-sel kita itu memiliki membran yang kurang baik. Jadi, ya. Begitu juga karbohidrat dan juga lemak, karena kita bisa melihat bahwa ternyata molekul yang menyusun membran sel ini juga tiga zat gizi itu, karbohidrat, salah satunya adalah glikogen, salah satu bentuknya, kemudian ada protein dan juga lemak. Nah, di eh, membran plasma ini karena dia ada dua lapis, makanya disebut dengan lipid bilayer. B2 layer itu lapisan, jadi bilayer dua lapis. Ya, lipid itu terdiri dari lemak karena kita lihat bahwa bagian luar dan bagian dalam dari membran sel itu terdiri dari tersusun dari lipid ya, yang tadi bergabung dengan fosfat. Nah, di sini kita bisa melihat ada istilah di bagian kepalanya, ya, bagian paling luar dan paling dalam itu di sini namanya polar head, itu sifatnya hidrofilik atau hidrofilia gitu ya, hidrofilik, dan yang di bagian tengah itu sifatnya hidrofobik, hidrofobik fobia gitu ya, artinya lapisan dalam ini itu tidak mampu tercampur dengan air. Kenapa? Karena dia tersusun dari asam lemak fatty acid ya. Jadi kalau kita pernah melihat minyak yang dicampur dengan air, dia tidak akan tercampur atau tidak akan bersatu. Itulah sebabnya bagian tengah ini itu bersifat hidrofobik karena dia tidak bisa berikatan dengan air. Nah, di dalam lapisan membran plasma di bawahnya itu kita bisa temukan langsung sitosol ya, isi dari sel, cairan, isi cairan dari sel. Nah, kita lanjut ke organel berikutnya. Nah, ini sitosol. Ya, bagian yang biru-biru muda ini cairan yang mengisi dalam sel. Dan kemudian kita juga bisa melihat organel sel. Ya, di sini ada beberapa bentuk. Nanti kita bahas secara detail di slide berikutnya. Namun di sini
Saya sebutkan dulu beberapa organel selnya namanya ya. Nah, di bagian tengah ini ada bulat seperti bola, ini namanya nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada nukleolus, jadi inti dari inti sel. Ya. Kemudian di bagian sekeliling nukleolus ini ada seperti apa? Pita-pita yang ada bintik-bintiknya. Nah, bintik-bintik ini disebut dengan ribosom. Bintik-bintik ini disebut dengan ribosom. Nah, ribosom ini melekat pada struktur organel yang seperti pita ini. Nah, ini seperti pita ini disebut dengan RE atau reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma. Nah, di bagian sekitar nukleus ini kita bisa lihat bahwa RE-nya atau reticulum endoplasmanya itu berikatan dengan ribosom. Nah, ini jenis retikulum yang ini sering disebut dengan RE kasar, ya, retikulum endoplasma kasar. Kenapa? Karena kalau di bawah mikroskop dia terlihat ada bintik-bintiknya, jadi terlihat kasar gitu, tidak halus. Sedangkan retikulum endoplasma yang tidak tidak ditempel ya, tidak berikatan dengan ribosom itu disebut dengan RE halus. Contohnya ini RE halus, yang ini RE kasar. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, perbedaannya kalau yang RE kasar itu ada ribosomnya, RE halus tidak ada ribosom. Nah, bagian yang ini ya warna orange ini yang disebut dengan kompleks Golgi atau badan Golgi. Kemudian ini yang seperti kapsul, ya kapsul ini seperti sosis. Namun kalau kita buka, nah ini ada lipatan-lipatannya. Ini organel ini namanya mitokondria. Mitokondria ini nanti berfungsi sebagai pabrik di dalam sel untuk membentuk energi. Kemudian di sini kita lihat ada bulat-bulat. Nah ini bulat-bulat ini namanya lisosom. Lisosom. Kemudian kita lihat di sini seperti apa ya, balok-balok kayu ya. Balok-balok kayu ini kita sebut sentromer. Nah, sentromer ini salah satu uh, bentuk dari mikrotubulus. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat dari sitoskeleton. Sitoskeleton ini sito itu sitoplasma, skelet atau skeleton ini tulang. Jadi bisa dibilang sitoskeleton ini adalah dalam tanda kutip tulangnya sel. Karena nanti sitoskeleton inilah yang nanti akan memberikan bentuk pada sel, entah itu bentuknya agak bulat ataupun agak kotak gitu ya, seperti kubus atau seperti tabung. Nah, sitoskeleton ini ada beberapa bentuk. Kalau kita lihat di sini ada 3. Yang pertama mikrofilamen, yang kedua filamen intermediate, ya, dia masih filamen, masih bentuk benang, jadi filamen itu benang artinya. Kalau mikrofilamen artinya benang halus. Kalau intermediate filamen itu benang, ya, benang biasa. Jadi artinya ukuran mikrofilamen ini lebih kecil dibanding intermediate filamen. Itulah sebabnya disebut mikro atau benang halus. Kalau intermediate filamen bisa kita sebut dengan benang saja. Kemudian yang ukurannya lebih besar dibanding filamen adalah tubulus. Tapi dia ukurannya masih mikrotubulus. Nah, ini yang kita lihat tadi di awal slide sebelumnya. Ini salah satu bentuk mikrotubulus. Nah, kalau kita lihat mikrofilamen inilah yang berada di sisi-sisi dinding sel. Ya, kalau kita lihat di 2 slide sebelumnya, yang ini kita bisa lihat di bagian bawah membran plasma ini ada benang-benang, inilah mikrofilamen. Ya, dia membentuk sel, memberikan bentuk pada sel. Mikrofilamen. Nah, kemudian intermediate filamen ini memberikan bentuk pada sel juga karena dia lebih kokoh ya, sebab dia lebih tebal ukurannya. Kemudian mikrotubulus ini salah satu bentuknya sentromer. Nah, kalau kita lihat di bagian sel yang lain, nah ini sentrosom, ini yang tadi kita lihat sebagai balok kayu, sentrosom. Kalau yang sentromer mungkin ini sentromer, yang ini sentrosom.
ya, sentromer, sentrosom. Ini bentuknya sentromer, sentrosom. Nah, sentrosom ini dia mikrotubulus, termasuk dalam mikrotubulus. Nah, fungsinya nanti ini eh, sebagai organel yang membantu di proses pembelahan sel atau reproduksi sel. Jadi dia nanti yang sebagai eh, tempat untuk mengeluarkan benang, namanya benang spindle, sehingga nanti kromosom itu bisa dipisahkan ya, dengan cara ditarik. Itu nanti akan kita bahas di topik reproduksi sel. Kemudian ada organel lain namanya cilia dan flagella. Ya, cilia itu eh, seperti apa ya? Benang-benang halus berfungsi sebagai tangan. Kalau flagel itu mirip seperti ekor. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sel, yang bagian yang panjang ini seperti ekor, ini disebut flagella. Nah, ini bisa kita temui jelas di beberapa mikroba, gitu ya, yang dia memiliki ekor. Atau pada sel sperma itu memiliki ekor, nah itu flagella. Kemudian bulu-bulu halus, ya, jadi dia lebih pendek ukurannya dibanding flagella dan diameternya lebih kecil, itu kita sebut silia. Ini banyak terdapat di sel-sel saluran pernafasan, ya karena dia berfungsi untuk sebagai sapu, istilahnya gitu ya, untuk menyapu eh, debu-debu atau debris-debris kotoran ataupun mikroorganisme supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan dia juga berfungsi untuk menangkap dan menjebak kotoran ataupun mikroorganisme tersebut. Nah, kita bisa lihat silia itu pergerakannya seperti ini dan flagella seperti ini. Ya, ini contoh flagella pada sel sperma. Ini ekor sperma ini. Nah, silia dan flagella ini dibentuk oleh mikrotubulus. Salah satu bentuk dari mikrotubulus. Nah, ini organel yang berikutnya, ribosom tadi yang menempel di RE atau retikulum endoplasma. Sebenarnya ribosom ini selain menempel di RE kasar, itu juga terdapat di sitosol. Jadi dia bergerak bebas gitu ya, bergerak bebas. Ribosom ini memiliki dua unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi tempat untuk mentranslate atau menerjemahkan kode-kode genetik sehingga nanti akan dibentuk rantai protein tertentu. Bagi Anda yang dulu saat SMA di IPA di saat biologi itu belajar tentang sintesis protein itu ketemu ribosom. Nah, ketika ribosom ini mau melaksanakan tugasnya untuk menerjemahkan kode genetik tadi untuk membentuk sebuah rantai protein, unit besar dan unit kecil ini akan bergabung. Kemudian nanti apa rantai RNA, rantai genetiknya itu, benang genetiknya itu akan melekat pada ribosom, nanti akan dibaca per kode. Itu fungsi dari ribosom. Kemudian RE. Nah, RE ini tempat untuk melakukan sintesis protein dan juga sintesis lemak, lipid. Nah, pada RE kasar, karena dia memiliki banyak sekali ribosom, maka fungsi utamanya adalah sintesis protein. Sedangkan pada RE halus, karena dia tidak memiliki ribosom, maka di fungsi utamanya adalah sintesis lipid utama. Kemudian organel berikutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi atau kompleks Golgi ini berfungsi untuk mencerna, gitu ya, untuk mencerna dan menghasilkan sebuah molekul kimiawi baru yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Jadi contoh misalnya, ketika tadi protein itu diproduksi, ya molekul protein diproduksi oleh RNA kasar, ya, maka eh, molekul protein tersebut akan dibungkus oleh sebuah selaput, ya atau vesicle gitu ya, vesicle. Nah, vesicle ini belum bisa langsung digunakan oleh sel, jadi harus diproses dulu. Gitu ya.
Nah, maka vesikel tersebut akan ditransportasikan, diantar ke badan Golgi. Nah, nanti di badan Golgi itu akan diproses. Sehingga nanti setelah diproses dari badan Golgi, molekul yang baru tersebut, entah itu yang ikatannya dipisah-pisah, atau ikatannya dipisah lalu digabung, atau ikatannya digabung, ikatan protein digabung, itu nanti dibentuk menjadi bentuk yang baru dari proses oleh Golgi. Nah, hasilnya itu akan dibungkus lagi dan menjadi sebuah gelembung yang kita sebut vesikel tadi itu untuk ditransportasikan ke organ sel lain yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat proses yang tadi saya jelaskan, gimana protein tadi ya dibentuk oleh ribosom di RE kasar, RAF-IR, ya, RE kasar. Inilah rantai proteinnya. Lalu rantai proteinnya ini dibungkus dalam sebuah gelembung yang kita sebut vesikel tadi. Lalu vesikel ditransportasikan ke badan Golgi, kemudian diproses menjadi protein, rantai protein yang baru, kemudian dibentuk lagi dalam bentuk vesikel dan ditransportasikan lagi. Entah itu keluar sel, entah itu ke organel yang lain, atau diproses ulang dalam kompleks Golgi. Nah, nih lisosom. Nah, lisosom ini adalah sebuah gelembung lain, tapi bedanya dengan vesikel. Kalau vesikel tadi kan itu gelembung yang isinya adalah bahan kimiawi atau molekul biokimiawi yang masih berguna oleh sel yang akan diproses ataupun langsung digunakan oleh sel. Nah, kalau lisosom ini fungsinya sebagai organ pencernaan. Makanya kita lihat di sini ada yang disebut dengan digestive enzyme. Ya, digestive enzymes. Nah, jadi di sini ada enzim-enzim pencernaan. Nah, misalnya protease. Kalau protease itu enzim yang berfungsi untuk memecah protein. Protease. Kalau enzim itu ciri khasnya di belakang nama enzimnya itu selalu ada ase. Jadi kalau nanti kalian melihat, Anda melihat ada kata yang biasanya ase, itu enzim. Ya, protease berarti enzim yang berfungsi untuk mencerna atau memecah protein. Lipase, lipid ase, berarti enzim yang berfungsi untuk memecah lipid. Nah, jadi molekul atau bahan-bahan kimiawi yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh atau dianggap berbahaya oleh tubuh itu nanti akan dicerna oleh lisosom ini, gitu, akan dihancurkan. Termasuk kalau misalnya ada gen yang dianggap tidak baik produksinya, itu juga akan dicerna, dihancurkan oleh sel dengan cara dimasukkan ke dalam lisosom. Nah, kemudian mitokondria ini yang tadi saya sebut sebagai pabrik energinya sel. Nah, kalau Anda lihat di sini di dalam mitokondria ini ada beberapa bagian yang disebut dengan matriks. Ya, matriks itu bagian dalam dari mitokondria ini, bagian dalam lekukan. Kemudian lekukannya itu kita sebut dengan kriste. Ya, lekukannya kita sebut dengan kriste. Rongga di dalamnya itu ada cairan matriks. Membran mitokondria juga ada dua, ada membran luar dan membran dalam. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam mitokondria pun ada ribosom dan juga enzim. Nah, di sini fungsinya generate ATP. ATP itu singkatan dari adenosine trifosfat. Ya, jadi ATP ini adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh sel dan juga digunakan oleh sel. Di ATP namanya. Di sini ATP ini dihasilkan atau di-generate through reaction of aerobic cellular respiration. Jadi ATP ini diproduksi atau dibentuk itu melalui reaksi kimia aerobik. Aerobik ini artinya reaksi kimia yang memerlukan oksigen, gitu ya, supaya reaksi kimia itu bisa berlangsung dengan baik atau berproses. Nah, kemudian inti sel, nukleus. Nah, sini kita bisa lihat nukleus, dalamnya ada nukleolus. Nah, isi nukleus adalah kromatin. Nanti kita lihat apa itu kromatin ya. Ini. Jadi,
kromatin. Kromatin itu adalah eh, benang-benang kromosom. Jadi kalau kita lihat dari bagian yang paling kecil di sini ada DNA, ya di sini disebut DNA double helix karena pitanya ada dua, jadi double. Ya, disebut helix karena dia berputar. Gitu ya. Jadi rantai DNA ganda, gitu ya. Jadi rantai ganda yang berputar nih disebut dengan DNA double helix. Karena nanti kalau dia pitanya hanya satu, itu disebut dengan RNA. Nah, DNA double helix ini, gitu ya, kemudian akan eh, membungkus protein ini disebut histon. Ya. Lalu rantai dari DNA yang sudah membungkus histon ini itu disebut dengan kromatin. Nah, dengan kromatin. Nah, sehingga pita DNA double helix itu dikenal dengan sebutan serat kromatin. Itu tadi yang mengisi nukleus. Kalau kita lihat di sini ya, di kromatin. Jadi ini isinya adalah eh, serat-serat kromatin atau pita-pita DNA double helix tadi itu ya, yang sudah membungkus histone. Nah, kromatin ini kemudian nanti akan berkumpul dan dianyam, ya, dan dianyam. Nah, anyaman ini kemudian akan membentuk sebuah struktur yang disebut kromosom. Nah, lengan kromosom ini disebut dengan kromatid. Bagian tengah dari kromosom itu disebut dengan sentromer. Ya, jadi DNA double helix itu menggulung histon, ya, protein histon. Kemudian rantai gulungan tersebut disebut dengan kromatin. Kemudian kromatin berkumpul, dianyam, gitu ya, dianyam. Kemudian menjadi rantai ini, rantai kromatin ya anyaman ini. Kemudian membentuk sebuah kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari dua bagian. Lengannya, lengan kromosom ini disebut dengan kromatid dan bagian tengah dari kromosom yang disebut dengan sentromer. Nah, kromosom inilah nanti yang akan membawa sifat-sifat genetik yang nanti akan diwariskan dari sel induk ke sel anak, itu ataupun dari orang tua ke anak. Oke, terima kasih. Itulah bahasan tentang sel. Maka Anda sudah mempelajari apa itu sel, definisi dan pengertiannya, kemudian apa saja organel-organel sel, serta fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi dasar dari organel-organel. Selamat mengulangi, selamat belajar. Kita ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.